Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Masih bersama dengan Pak Arga. Kali ini kita masih membahas tentang materi 8 ya, atau pelajaran 8, yaitu tentang renang gaya dada. Oke. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Apakah sehat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jika ada yang sakit, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, sudah siap belajar? Yuk kita mulai video pembelajaran dengan doa sebelum belajar. Doa akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Amin. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mempelajari ya tentang renang gaya dada. Dan yang jelas kita harus tahu nih tujuan dalam video pembelajaran ini apa sih? Ya, seperti biasanya setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu dengan baik dan benar. Poin 2, mempraktikkan salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu dengan baik dan benar. Oke, memahami dan mempraktikkan ya tujuan kita. Nah, ini kita konsep yang akan kita lalui di materi renang gaya dada ya. Nah, ini materi kemarin ya yang sudah Bapak jelaskan tentang pengertian renang, kemudian dan dasar-dasar pengenalan air. Masih ingat apa saja materi yang sudah Bapak sampaikan minggu kemarin? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi tentang sejarah renang, tentang induk organisasi renang, lalu tentang pengenalan air itu bagaimana kita bisa beradaptasi ya, seperti itu ya. Yang belum memahami bisa diputar video minggu kemarin agar paham ya, karena di materi itu isi materinya sangat penting dan bisa jadi nanti akan keluar di ujian sekolah akhir semester nanti. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang teknik dasar renang gaya dada. Nah, apa saja poinnya? Yang pertama yaitu ada tentang gerakan meluncur, kedua ada gerakan tungkai, tiga ada gerakan lengan, empat ada koordinasi gerakan lengan dan tungkai renang gaya dada, lima ada koordinasi gerakan kaki dan lengan berpasangan, keenam ada pernapasan renang gaya dada, dan yang terakhir ada kombinasi gerakan renang gaya dada. Kombinasi itu artinya menggabungkan semuanya ya tentang teknik dan cara dasar-dasarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. C. Teknik dasar renang gaya dada. Renang gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi badan dan menghadap permukaan air. Kedua tangan dibuka melebar ke samping seperti gerakan membelah air agar badan lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak waktu berenang, sehingga gerakan gaya dada sering juga disebut dengan gaya katak. Renang gaya dada dibandingkan dengan gaya lainnya merupakan gaya yang paling lambat lajunya. Teknik-teknik dasar yang dipelajari untuk dapat melakukan renang gaya dada antara lain sebagai berikut. 1. Gerakan meluncur.
Gerakan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini sambil memperhatikan video ini ya, video gerakan meluncurnya ini. Akan Bapak jelaskan caranya. A. Kedua telapak tangan disatukan dengan ibu jari saling mengait. B. Kedua tangan lurus ke depan. C. Bungkukan badan ke depan dan sejajar dengan air. D. Salah satu kaki menumpu pada dinding kolam dengan posisi menekuk. E. Kaki yang satunya menyusul menumpu dinding sambil pantatnya agak ditarik ke dinding. F. Segera setelah itu tubuh didorong dengan kuat dan meluncur ke depan dengan tumpuan kedua kaki pada dinding tadi. Ya, seperti ini ya. Nah, ini salah satu bentuk gerakan meluncur. Kemudian di yang kedua ada latihan gerak tungkai. Nah, ini gerakan tungkai ini bagian kaki ya. Gerakan kaki pada renang gaya dada terdiri dari dua bagian, yaitu gerakan perkembangan dan gerakan tendangan. Cara melakukannya nih ya, dari gerakan tungkai. A. Sikap badan terlungkup. Nah, ini terlungkup. B. Kedua tangan berpegangan pada dinding kolam. Ya, ini ya, berpegangan dinding kolam. C. Kepala berada di permukaan air dan kedua kaki diluruskan. D. Kedua kaki disatukan hingga kedua tempurung kaki bertemu. E. Kedua kaki ditekuk kemudian ditarik ke samping dengan kedua tumit dirapatkan. F. Kemudian kedua kaki dibuka ke samping sambil diluruskan sambil membuat lecitan pada waktu ditutupkan. G. Pergelangan kaki tetap lemas. H. Lakukan secara berulang-ulang dengan kecepatan dan kekuatan penuh sehingga akan terasa adanya dorongan badan meluncur ke depan. Ya, seperti ini ya gerakannya ya. Kakinya ini seperti ini bagian tungkainya. Oke, lanjut. Gerakan lengan. Oke. Kamu perhatikan ya, ini gambarnya. Nah, ini yang di lingkaran merah ini menunjukkan tentang gerakan tangannya nih. Sambil Bapak bacakan. A. Luruskan kedua tangan di atas kepala dengan kedua telapak tangan saling bertemu. B. Mulailah menarik kedua lengan keluar atau ke samping. C. Membengkokkan kedua siku sedikit dan lengan bagian atas diputar seperlunya. D. Tarik kedua telapak tangan ke belakang sampai sejajar dengan bahu. E. Putarlah telapak tangan ke arah dalam sampai bertemu di bawah dada. F. Kedua siku merapat ke bawah dada. Dan G. Setelah kedua telapak tangan dan kedua siku merapat di bawah dada, dorong kedua lengan lurus ke depan seperti semula. Ya, seperti ini ya, perhatikan di lingkaran ini bagian lengannya nih. Lanjut keempat, yaitu kombinasi gerakan lengan dan tungkai berenang gaya dada. Ya, ini ya, sambil diperhatikan. Latihan gerak tangan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Saat kedua lengan berada di depan tubuh, pandangan lurus ke depan, posisi kepala lebih tinggi dari lengan dan kaki lurus ke depan. B. Bukalah kedua lengan dengan tekanan yang kuat sehingga lengan menyibak dari depan sampai ke samping tubuh. C. Pada saat kedua lengan ditarik ke samping tubuh, buanglah napas secara perlahan di dalam air. D. Angkatlah kepala hingga mencapai permukaan air, gerakan ke bawah agar tubuh bisa terangkat ke atas untuk mengambil udara di permukaan air. Seperti ini ya gerakannya. Kita lanjut masih ya di gerakan tadi ya. E. Saat mengambil napas di permukaan air,
Setelah kedua siku saling bertemu dan selesai mengambil napas, luruskan kembali kedua lengan ke depan sebagai persiapan untuk meluncur kembali. G. Setelah kedua kaki ditekuk, doronglah kaki ke belakang. H. Luncurkan tubuh ke depan dengan kedua tangan bertemu. I. Masukkan kepala kembali ke bawah permukaan air. J. Luncurkan tangan dan dorong kedua kaki, dilakukan secara serentak hingga membentuk sikap lurus. K. Setelah tubuh meluncur ke depan, lanjutkan kedua ujung kaki ke depan. Dan L maksudnya Pak, satukan kedua ujung kaki hingga berhimpitan dan lurus. Seperti ini ya gambarnya ya. Nah ini koordinasi gerakan kaki dan lengan berpasangan. Maksudnya itu ketika di dalam kolam air ya, di dalam kolam itu nanti bisa didampingi seperti ini. Nah jadi caranya latihan gerakan koordinasi gerakan lengan dan tungkai renang gaya dada. Siswa saling berpasangan dengan teman dengan berat badannya seimbang. B. Selanjutnya setelah lakukan latihan koordinasi kaki dan tangan. C. Teman berdiri menahan pasangan dengan posisi terlungkup di air. D. Anak melakukan gerakan tangan dan kaki renang gaya dada sesuai dengan cara yang benar. E. Teman yang bertindak sebagai penolong selalu mengikuti arah gerakan teman yang melakukan latihan. F. Latihan ini dilakukan secara bergantian, lakukan dengan hati-hati dan saling menjaga keselamatan. Seperti ini. Ini didampingin ya untuk sebagai pemula belajar renang. Nah seperti ini. Selanjutnya poin 6, pernapasan renang gaya dada. Ini ya, perhatikan lingkaran garis warna merah ini tentang cara mengambil pernapasan renangnya ya. Latihan pernapasan pada renang gaya dada dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengambil napas pada gerakan gaya dada dapat dilakukan saat posisi tangan menarik atau menekan ke bawah. B. Pada waktu menarik tangan, perenang dengan cepat mengambil napas saat kepala naik ke atas ke permukaan air. C. Ketika tangan memutar ke bawah dagu, kepala dimasukkan ke dalam air. D. Tangan diluruskan ke depan berbarengan dengan tendangan kaki. E. Pada saat itu, hembuskan napas di dalam air. Ambillah napas dengan mulut dan keluarkan melalui hidung. F. Agar pernapasan dapat terkoordinasi dengan baik, rasakan luncuran badan ke depan. Lakukan lagi gerakan tangan mengambil napas dan gerakan kaki. Seperti ini. Jadi cepat ya pada saat pengambilan pernapasan. Nah ini tangannya pada saat ke bawah, kepala kita menongol ke atas. Nah sekarang poin 7, koordinasi gerakan renang gaya dada. Latihan ini dapat dilakukan bergantian dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Berdiri di tepi kolam dan lakukan gerakan meluncur seperti pada penjelasan meluncur. B. Kedua lengan mulai membuka ke samping dan kedua kaki mulai bergerak mendekati pinggul. C. Gerakan membuka dilanjutkan dengan kedua tangan membentuk sudut pada siku di bawah tubuh, sementara kedua kaki bergerak mendekati pinggul. D. Secara bersamaan pada saat kedua tangan menekan ke bawah permukaan air, wajah diangkat untuk mengambil nafas. E. Kedua lengan didorong ke depan lurus setelah tangan mengakhiri putaran di bawah permukaan air. F. Kedua belah kaki secara serentak mendorong ke belakang dan menginjak keluar. Dan G. Saat kedua belah lengan lurus ke depan, maka kedua belah kaki mengakhiri tendangan. Selanjutnya dengan menutup kedua belah kaki berdampingan. Ini gambar dari atas dan ini gambar dari depan ya. Seperti ini gerakannya. Nah ini ada praktek renang gaya dada di kolam. Nah seperti ini gerakannya ya. Ini bagi untuk anak-anak bapak yang sudah bisa berenang di kolam ya, pasti udah tahu gerakannya.
Ya, seperti ini gerakannya. Jadi dari gerakan lengan dan tungkai ini ya, serta cara pengambilan nafasnya sangat diperhatikan. Nah, seperti itu. Dan ini untuk video praktik jika anak-anak bapak yang belum bisa berenang. Jadi bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan alat ya sebagai penopang badan. Dan ini digunakan menggunakan ban. Namun bisa saja dilakukan dengan menggunakan bantal ya, atau di kasur, atau langsung saja di lantai yang dilapisi dengan matras gitu ya, bisa juga. Nah, ini contoh ya yang untuk teknik darat belajar renang gaya dada. Jadi untuk yang belum bisa berenang bisa melakukan prakteknya seperti berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan meja pendek. Ini menggunakan ban, bisa juga menggunakan bantal. Seperti itu ya. Nah, untuk gerakannya sama, antara tungkai dan lengan. Kemudian cara pengambilan nafasnya ya, perhatikan ya, seperti itu ya. Oke, nah ini Bapak akan memberikan wawasan cara melakukan teknik renang gaya dada untuk yang profesional. Nah, seperti ini. Nah, itu dia melompat dari atas ya, meluncur. Nah, seperti itu gerakannya. Ini untuk profesional. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jelas koordinasinya sudah sangat baik. Nah, dan cara pengambilan nafas pun sangat ditentukan ya pada gerakan lengan. Nah, seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke latihan tugas praktik ya. Untuk anak-anak bapak, latihan tugas hari ini adalah yaitu mempraktikkan koordinasi gerakan renang gaya dada. Oke. Untuk yang bisa sudah berenang boleh di kolam jika sudah bisa berenang ya, dan sudah tanpa pengawasan. Yang sudah terbiasa dan bisa di kolam. Kemudian untuk boleh juga di darat ya, jika belum bisa berenang seperti ini. Nah, ini untuk yang di kolam silahkan. Yang sudah bisa berenang praktekkan. Kemudian untuk yang belum bisa berenang juga bisa ya, seperti ini tadi. Ingat bisa menggunakan media, entah itu meja pendek ya, meja kecil, atau bantal yang lebih mudah lagi ya. Nah, ini kalau di sini pakai ban ya, sesuai dengan kemampuannya. Oke. Syarat mengumpulkan tugas ya, tugas latihan praktik dilakukan dengan cara direkam menggunakan HP, kemudian kirim hasil rekaman tersebut via WA Bapak ya di 038 05459 7664 ya. Kedua, setiap tugas wajib menyertakan nama, kelas, dan nomor absen. 3. Untuk tugas praktik renang menggunakan pakaian sesuai kondisi. Jika di kolam gunakan pakaian renang seperti biasanya ya. Jika praktek darat gunakan pakaian yang tidak menghambat gerak. Jadi nggak harus pakai baju olahraga. Tapi untuk mau pakai baju olahraga silahkan. Dan yang 4, lakukan tugas praktek dengan baik dan benar serta hati-hati dalam melakukan gerakan agar terhindar dari cedera. Oke, itu saja ya dari video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa paham. Dan untuk tugasnya, jika ada yang masih bingung, silahkan tanya ke via WA Bapak. Dan hati-hati dalam melakukan prakteknya
tentu saja harus dengan pengawasan orang tua atau orang yang mengerti dalam eh, kondisi pada saat di kolam, ya. Ya, seperti itu untuk tentang pelajaran jarak jauh pada kondisi kali ini. Jikapun kita bisa memperhatikan bersama-sama, pasti akan alangkah serunya. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.